Kembali bersama Pak Abdul Fikar Hajar dan juga Mbak Maidina Rahmawati di sini. Mbak Mai, tanggapan Anda mengenai hal tadi apa yang dikatakan oleh Pak Fikar juga bahwa memang apa yang akhirnya mengenai dari GA dan MYD ini adalah karena ketidakhati-hatian terhadap sesuatu yang seharusnya disimpan sendiri, tapi ya itu tadi karena ketidakhati-hatian akhirnya tersebarlah video yang akhirnya viral tersebut, Mbak Mai. Ya, pertama saya harus ngeceritain dulu gitu Pak Fikar sampaikan soal transmisi gitu, bahwa sudah terjadi transmisi. Kita lihat gitu di Undang-Undang Pornografi di pasal 29-nya itu bukan konteks korespondensi pribadi, bukan transmisi antar orang per orang. Dia disebutkan menggandakan atau menyebarluaskan atau menyiarkan. Jadi konteksnya sama sekali bukan untuk menyerang korespondensi pribadi. Ketika transmisi dilakukan dia beda dengan undang-undang UITE gitu. Undang-undang ITE menyebutkan unsurnya transmisi. Jadi antara pribadi itu bisa kena. Tapi ketika kita lihat undang-undang pornografi, maka perbuatannya adalah eksplisit gitu, bahwa dia menggandakan, menyebarluaskan atau menyiarkan, yang mana pasti dilakukan dalam konteks tidak hanya dalam satu orang, tapi memang dalam konteks dia menyebarkan gitu untuk diketahui oleh publik. Nah, itu yang harus diketahui terlebih dahulu, dan dalam hal ini sebenarnya yang dilakukan kan hal ini hanya terjadi antara GA dan MYD gitu. Kalau tadi Pak Fikar sampaikan bahwa dia sama sekali bukan dalam konteks menggandakan di undang-undang pornografi yang sudah spesifik soal perbuatan yang dituju yang bisa dilarang oleh undang-undang itu. Nah, terkait dengan unsur kehati-hatian sendiri sebenarnya harus dilihat lagi gitu konteksnya, bahwa ya itu konteks korespondensi pribadi yang mana tidak dikehendaki, dan pun di undang-undang pornografi sudah disebutkan gitu bahwa menyimpan, memiliki itu diperbolehkan gitu untuk kepentingan pribadi, dan dalam hal ini mereka kepentingan pribadi. Ketika dia tidak hati-hati, yang tadi Pak Fikar sampaikan lewat presiden undang-undang yang lalu, putusan yang lalu, maka sebenarnya itu tidak bisa sepenuhnya dijadikan contoh gitu, dijadikan presiden yang baik gitu. Karena kalau kita lihat di ketentuan itu, di putusan tersebut, pengecualian larangan untuk kepentingan pribadi justru tidak diindahkan gitu. Hakim di putusan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pengecualian yang sudah diatur di undang-undang pornografi. Maka sebenarnya ya itu tidak bisa dirujuk gitu, karena kalau kita lihat dalam konteks undang-undangnya sendiri, undang-undangnya sudah clear gitu bahwa ada pengecualian untuk konten pribadi, dan juga spesifik perbuatannya ditujukan untuk dalam konteks menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, yang mana tidak hanya dalam konteks korespondensi pribadi begitu. Kalau melihat perkembangan kasusnya sendiri, Mbak Maya, apa pendapat Anda mengenai bahwa ini tampaknya memang aparat ini masih terus fokus kepada pelaku atau mereka yang berada di dalam video, yang dalam hal ini adalah sebelumnya berstatus saksi, dan mungkin banyak yang merasa mereka justru korban, tapi akhirnya mereka juga tersangka. Nah, untuk penyebaran video sendiri, kita tahu ada 2 tersangka lain yang sebenarnya lebih jarang disebutkan juga, tapi sudah ada. Tapi mereka bukan tersangka dalam arti penyebar pertamanya, mereka hanyalah termasuk dari pihak yang menyebarkan gitu. Nah, apakah memang seharusnya aparat ini memfokuskan kepada bagaimana video tersebut bisa tersebar, sekaligus untuk melindungi mereka yang menjadi pemilik dari video tersebut, dan siapa yang sebenarnya benar-benar berniat untuk menyebarkannya untuk konsumsi publik gitu. Ya, clear gitu yang disampaikan oleh CJR sebelumnya, bahwa kita memang mendorong aparat penegak hukum untuk melihat kasus ini secara komprehensif, yang melihat bahwa harus fokusnya adalah mencari siapa yang pertama kali menyebarkan dan akhirnya bisa diakses oleh publik. Nah, ketika kita lihat kasus ini akhirnya ada pihak-pihak yang menjadi korban yang tidak sama sekali menghendaki, maka sebenarnya aparat hukum harusnya ngelihat ini dalam kacamata yang lebih luas gitu. Dengan adanya kasus GA sendiri, banyak gitu korban-korban yang justru terlibat dalam konten gitu yang kita definisikan sebagai pornografi, justru tidak mau melaporkan. Yang tadi Pak Fikar bilang bahwa kalau handphonenya hilang bisa lapor gitu. Nah, kalau kita sebagai orang yang punya konten, terus kita dipaparkan oleh kenyataan bahwa kita punya resiko untuk dijerat sebagai pelaku, sebagai tersangka, ya gimana korban bisa melapor? Dan itu banyak kasus-kasusnya di mana korban terlibat dalam pornografi tidak menghendaki sama sekali untuk ke publik, bahkan dia tidak menghendaki adanya terlibat dalam pornografi tersebut, justru takut untuk melapor ke aparat penegak hukum. Karena apa? Karena kasus ini gitu. Karena akhirnya orang-orang yang sama sekali tidak menghendaki butuh perlindungan justru malah dijerat dengan pemindanaan. Maka sebenarnya kalau kita lihat aparat penegak hukum harusnya bisa melihat ini secara lebih luas gitu, bahwa apa yang terjadi oleh GA
justru berdampak pada korban-korban lainnya yang tadi berusaha yang sedang menghadapi kasus yang serupa gitu, di mana dia konten pribadinya dia justru disebarkan, yang ada dia punya ketakutan bahwa dia akan dikriminalisasi, dan ini bukan jadi contoh kasus yang baik untuk korban-korban tersebut, karena kita lihat itu fenomenanya banyak gitu, kekerasan berbasis gender online yang mana korban ingin bilang ke aparat hukum bahwa ini konten pribadi saya tersebar, tapi justru bayang-bayang kriminalisasi terpampang nyata gitu di kasus ini. Nah, Pak Fikar, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah memang seharusnya lebih fokus kepada mencari siapa sih sebenarnya yang menyebarkan karena kepentingan pribadi, entah itu untuk mencari ketenaran kah, atau sekedar memang untuk menjatuhkan seseorang kah? Karena kalau kita lihat, rasa-rasanya tidak mungkin justru dengan sengaja orang yang berada di dalam video yang menyebarkan untuk dikonsumsi oleh publik. Iya, saya sepakat ya bahwa undang-undang pornografi itu sebenarnya ditujukan pada mereka yang menyebarkan secara sengaja, bahkan mengkomersilkan gitu, ya. Sebenarnya sasarannya ke sana gitu. Tetapi juga ya ketika dikatakan sebagai ada unsur penyebaran itu, nah itu bisa terjadi pada siapapun gitu dan dengan motif apapun gitu, ya kan, itu sebenarnya ini yang jadi persoalan, ya. Nah karena itu, kalau menurut saya tuntutan ketika kita menerjemahkan bahwa untuk pribadi itu tidak bisa dipidana, ya itu harus ada kehati-hatian. Ketika kita bilang pribadi, maka umpamanya komunikasi dengan lawan main dan segala macam kan mestinya bisa melalui jalur lain gitu, ya, umpamanya ngirim USB atau ngirim melalui paket-paket dan sebagainya kan bisa seperti itu sebenarnya. Tapi ketika dia mengirimnya lewat transmisi juga, ya itu kena tuh, undang-undang itu kena gitu. Artinya itu ada unsur penyebarannya gitu. Nah karena itu juga ya dalam konteks yang peristiwa seperti ini benar saya sepakat bahwa nomor satu yang harus dikejar adalah orang yang menyebarkan ke publik dulu. Itu yang pertama gitu, ya. Nah, tapi penyebaran secara ke publik juga pasti dia mendapatkan atau paling tidak punya kesempatan untuk menyebarkan itu dari pemiliknya gitu. Sebenarnya itu yang ini. Nah, itu yang kalau saya kemudian ketidakhati-hatian itu menjadi soal gitu. Ya, menjadi soal. Nah, karena itu kemudian pada kasus-kasus yang lalu itu pengadilan tuh masuknya ke sana. Saya sepakat ya. Memang ada perlindungan untuk pribadi gitu. Tetapi juga konsekuensi dari perlindungan terhadap pribadi itu harus dibarengi dengan kehati-hatian gitu. Tapi kalau mentang-mentang pribadi kemudian dikirim itu ke teman saya, cuma ini ke lawan main saya, kan sama juga itu menyebarkan kan gitu ya. Oke, baik. Dan ini kita akan lihat nanti di Mbak Mai mau menanggapi kalau mau. Singkat saja. Silakan. Untuk kasus ini, dengan konstruksi kasus ini sebenarnya siapapun bisa terjerat. Pasangan legal yang berkorespondensi secara pribadi, suami istri yang akhirnya berkorespondensi konten pribadinya, ketika dia klik malah akhirnya dijerat dengan pidana. Kita harus melihat ini dalam kacamata kasus yang lebih luas, bahwa dengan konstruksi kasus ini pasangan-pasangan legal yang punya korespondensi pribadi dengan konstruksi seperti penyidik, maka sebenarnya bisa dijerat pidana juga. Nah ini yang paling membahayakan, nantinya ke depannya kita justru akan menyalahkan orang punya kehidupan pribadi, punya konten pribadi yang dia harus hati-hati untuk menyimpannya, tapi kita nggak lihat gitu bahwa perlindungan pribadi sendiri, data pribadi itu harusnya dilindungi oleh aparat hukum, dilindungi oleh negara. Ketika orang terlibat dalam korespondensi pribadi, apalagi nanti hubungannya suami istri gitu, dia sebenarnya punya hak, tapi ketika dia dokumen pribadi tersebut dipublikasikan gitu oleh pihak yang bertanggung jawab, justru malah punya resiko dikriminalisasi. Ini yang harus kita perhatikan gitu, bahwa ini bisa menjerat siapa saja. Kalau kita berpikiran bahwa dia harus hati-hati menyimpannya gitu, bisa aja menjerat pasangan legal yang mana diperbolehkan untuk melakukan korespondensi pribadi tersebut. Oke, ini kalau kita lihat lebih luas lagi, memang yang mengkhawatirkan adalah presidennya. Mungkin kalau ini dalam hal ini adalah sebuah video, dalam ada aksi yang dilakukan dalam sebuah video, bisa saja sebuah foto yang diambil oleh untuk diri sendiri, untuk kepentingan mungkin kesehatan dan lain-lain, dan kalau tersebar masa itu yang menjadi korban, itu mungkin salah satu contohnya begitu Mbak Maya. Baik, saya mau terima kasih Mbak Maidina sudah bergabung bersama kami dari CJR, dan juga Pak Abdul Fikar Hajar sudah bergabung juga bersama kami melalui daring. Kita akan pantau terus bagaimana kelanjutan hukum dari kasus GA dan MYD ini.